Dari Delta Alpha Lambda Epsilon kita kembali bercerita. Kali ini kita kedatangan dari luar utara Indonesia. Wah, ada yang tahu gak luar utara Indonesia dari mana tuh? Kita kedatangan seseorang dari Natuna. Ada yang tahu Natuna? Ada yang nggak tahu? Makanya tonton aja deh. Oke, perkenalkan. Kodar dari Mene 19. Halo Kodar, apa kabar? Halo Kang, kabar baik. Oh, alhamdulillah. Gimana nih? Sebelumnya perkenalan dulu dong, biar orang-orang tuh pada tahu nih Kodar tuh dari mana, terus juga anak berapa, sukanya apa. Bebas deh, pokoknya perkenalan. Uh, Baik, perkenalkan semuanya, nama aku Kodar. Tidak nama panjang, namanya memang benar-benar cuma Kodar. Terus asalnya itu dari Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau, yang ada di ujung Indonesia, ujung utara Indonesia lah. Ujung utara Indonesia, sumpah. Aku pertama kali Natuna tuh kira aku tuh deket sama Riau. Kirain aku masih Kepulauan Riau kan. Terus kirain itu deket banget sama Riau. Tapi pas dilihat di Maps ternyata itu kayak woi jauh banget dari Riau tuh. Terus juga sama sama Kalimantan juga jauh. Terus di atas tuh atas banget bilang. Memang keren mantap. Terus kalau denger tentang Natuna itu pasti yang terbesit dari aku sih pertama kali itu tempat pengungsian pertama pas lagi rame-ramenya pertama COVID. Bener kan ya, Kodar ya? Iya, benar-benar. Itu dulu gimana tuh pas pertama jadi tempat pengungsian COVID? Rasanya pas kamu tahu, oh Natuna gitu. Gimana tuh? Dan keadaan di sana jadinya kayak gimana pada saat itu? Pada saat itu sih aku lagi ada di Jatinangor pas Oh ceritanya. iya. Terus kan ada temen tuh yang di sini pasti pasang Insta story atau story-nya di sosial media gitu tentang kondisi Natuna. Waktu itu tuh ramai yang demo di bandara, di pulau sama di gedung bupati itu. Seingat saya itu kayaknya baru pertama kali saya lihat Natuna ada demo gitu sih. Oh, pertama kali Natuna demo gitu. Emang di sebelah mananya Natuna sih? Kan Natuna tuh nggak kita sekata-kata Jatinangor gitu. Jatinangor kan kecil. Kalau misalnya disimpan di Jatinangor mungkin kita bisa lihat. Kan Natuna juga luas banget kan. Itu sebenarnya di sebelah mananya Natuna sih? Pada saat itu dulu pengungsian. Oh, kalau seingat saya pengungsiannya itu di sekitar apa sih lapangannya punya apa sih kan daerah TNI itu kan ada kan setiap TNI itu punya perumahannya masing-masing gitu sama bandara khusus TNI-nya gitu. Jadi itu kayak ada tenda gitu untuk para pengungsinya gitu di dekat angkatan udara kalau nggak salah ya. Oh, iya. Oh, jadi di daerahnya TNI berarti ya, TNI AU. Iya, di daerah TNI AU. Karena emang banyak banget TNI kalau di Natuna mah. Menjaga menjaga tanah Ibu Pertiwi. Oh, jadi pada saat itu Kodar gak sempat ngerasain karena masih di Jatinangor. Terus nih, kalau aku mau nanya tentang perkuliahan. Jadi kan Kodar itu dari kecil, dari lahir sampai SMA di Natuna, nggak kemana-mana kan? Iya, di Natuna aja. Berarti perkuliahan itu pertama kalinya Kodar pindah ataupun apa ya namanya? Iya, pindah rumah yang benar-benar keluar daripada Natuna untuk pindah tinggal sendiri, ya kan? Iya. Gimana sih dulu proses Kodar memilih kuliahnya itu tuh kenapa keluar Natuna dan juga kenapa Bandung? Satu lagi, kenapa nggak Bandung sih, Jatinangor? Kenapa Jatinangor? Unpad. Awalnya itu karena Unpad itu kan Pajajaran, jadi kayak ngedenger nama Pajajaran itu kayak vibes Sunda gitu, jadi suka denger kayak musik Sunda gitu, walaupun nggak tahu ya musik Sunda kayak apa.
Cuman suka aja kayak vibes-nya Sunda gitu kan, kayak ada bunyi gamelan gitu. Jadi tertarik gitu untuk milih di Unpad. Terus karena akreditasi Unpad juga bagus, jadi bukan nggak salah sih. Jadi emang pengen masuk Unpad sih karena Oh, faktor itu. jadi karena emang udah tahu Unpad, terus lihat akreditasinya juga bagus dan ya karena interest juga ke Unpad ya. Eh, emang masuknya jalur apa? Jalur afirmasi adik 3T. Oh iya benar-benar afirmasi adik tiga. Keren keren. Gimana tuh rasanya pertama kali jadi uh, pindah ke Jatinangor atau first impression-nya lah gitu di Bandung tuh kayak gimana? First impression-nya pertama apa ya? Jadi kan pas lulus itu kan benar-benar harus siap-siap kan semua barang-barang. Soalnya di sana juga nggak ada saudara kan. Dia benar-benar sendiri. Pasti. Sampai di sana itu asrama. Nah di asrama itu baru kan kita kayak ada uang masuk dari orang tua juga. Jadi kalau untuk apa sih first impression-nya itu lebih ke bagaimana kita mengelola uang atau kebutuhan kita pas masa-masa kuliah gitu. Jadi Ya, benar-benar oke. harus Jadi, apa sih namanya itu yang benar-benar yang bikin perbedaan di sini sama pas kuliah di Jatinangor. nah, terus kalau misalkan perbedaannya di bumi Pajajaran di Bandung atau di Jatinangor sama di Natuna, yang paling kelihatan perbedaannya tuh apa aja sih yang udah Koder lihat nih selama berarti udah 1 tahun ya? Udah mau 1 tahun kan kuliah, udah semester Ya. 3. Iya. Perbedaannya apa sih yang ada di Jatinangor atau di Bandung sama di Natuna? Baik itu mungkin budayanya atau biaya hidupnya nih beda banget. Kalau biaya hidup sih kayak hampir sama gitu, cuman yang bedanya itu harga yang produk-produk kemasan yang dari pabrik gitu, yang biasa dijual di Alfamart atau minimarket gitu. Kalau untuk harga, tapi kalau untuk yang perbedaannya itu paling kalau di Natuna itu paling gampang nyari tempat liburan kayak pantai, gunung, terus ke pulau-pulau itu gampang banget kalau di sini. Nah, kalau di Jatinangor itu susah nyari itu. Cuman sebenarnya bukan jadinya compare Natuna Jatinangor sih, kayak Natuna sama kota-kota besar juga. Kayak Natuna itu nggak ada mall, nggak ada lift, nggak ada bioskop gitu. Di Oh iya. perbedaannya Oh itu. Di Natuna nggak ada lift. Jadi pertama kali pada saat ke FEB Unpad yang ada lift, wih pasti nyobain pagi-pagi naik, pulang naik, Gitu. jalan-jalan gitu nih. Kodar. Kayaknya Natuna banyak pulau sih, jadi kayak Tanjung Pinang termasuk Natuna atau enggak sih, rada lupa Kabupaten Natuna, cuman kayaknya nggak masuk deh Tanjung Pinang ya, jadi kayaknya emang nggak ada lift deh di Natuna, Kabupaten Natuna. Oh iya. Berarti yang paling beda sih berarti geografisnya ya banyaknya pulau gitu ya. Pantai itu gampang banget dicari di Natuna. Sedangkan di Jatinangor yang gampang dicari truk-truk besar gitu ya. Padet padet. Benar-benar. Oh, tapi kan tadi Koder sempat singgung bahwasanya Unpad itu Pajajaran, terus Suara Gamelan gitu. Ada gak sih ekspektasi Koder pada saat pindah ke Bandung ataupun pindah ke Pajajaran dan ternyata realitanya tuh kayak gini, ternyata nggak sesuai ekspektasinya gitu. Kayaknya nggak ada sih, kayaknya belum terlalu memasang ekspektasi yang tinggi juga. Cuman soalnya udah masang ekspektasi dan ekspektasinya bener sih kesampaian. Kayak anak Unpad itu pada ambis-ambis gitu. Ternyata bener Oh, pada ambis gitu. udah ambis, emang ambisnya kayak gimana ambis tuh? Yang dikatakan ambis menurut Kodar tuh kayak gimana? Jadi kayak ini di asrama ya, soalnya nggak pernah ngecekin temen sekampus sampai malam juga. Jadi kayak seasrama itu
ada yang belajarnya jam 12 itu masih belajar gitu loh. Lampu belajarnya masih nyala, masih duduk, masih belajar. Kalau aku kan kayak dari jam 8 sampai jam 10 itu kayak udah rajin banget gitu. Nggak apa-apa. Mungkin emang cara belajarnya beda-beda. Mantap, tapi keren lah. Semoga terbawa ambis ya. Amin. Amin. Terus pas pertama kali datang ke Bandung, experience pertamanya jalan-jalan atau kemana gitu nggak? Pertama kali yang kamu datangi di Bandung kemana? Atau pertama kali ke Jatinangor makan apa gitu? Pertama kali di Jatinangor itu experience yang beda ya. Iya, tuh. Apa sih Kejatos ya? Oh, ke Jatos. Bener-bener paling diburu berarti tuh ke Jatos ya, karena di sana nggak ada Iya. mall. Sementara orang-orang yang udah biasa, udah bosen gitu kan ke Jatos. Kalau aku sih nggak pernah bosen ya. Oh, nggak pernah bosen. Emang ngapain pertama kali ke Jatos tuh? Ngapain? Nyari Ke apa? Jatos Terus apa yang itu dilihat di sana? baju sih. Oh, gini mall tuh gitu nggak? Apa? Oh, jadi pas pertama kali ke Jatos lihat, oh kayak gini mall tuh ternyata gitu. Enggak juga sih. Oh, enggak juga. Udah pernah ke mall sih, cuman ya Oh, di udah. Natuna itu nggak ada gitu. Jadi nggak bisa setiap hari gitu kan. Oh, iya, iya, benar-benar. Tapi sekarang lagi di Natuna kan? Ya lagi di Natuna. Berarti tidak bisa ke Jatos-Jatos lagi dulu. Enggak. Oh, Kayak jadi membedakan pertama, ini aja nggak sih? Apa? Suasana Jatinangor itu kan rada-rada macet. Nah di sini tuh enggak. Terus di yang bedanya itu pusat perbelanjaan kan. Nah kalau di Jatos itu kan ada bioskop. Nah di sini tuh pusat perbelanjaannya ada sih yang kayak Jatos, cuma nggak ada bioskop gitu. Itu sih yang jelasnya. oh iya, iya, iya. Jadi belum bisa nonton bioskop juga berarti kalau Iya, di sana ya. paling yang ilegal. Yang ilegal di XX1, tapi yang Indo XX1 gitu ya. Iya. Mantap, mantap. Keren, keren. Jatinangor emang keren. Jatos tuh emang mall paling keren se-Jatinangor. Karena cuma satu. Terus ngomong-ngomong lagi mumpung lagi di Natuna nih. Di sana Natuna tuh kepulauan, banyak laut gitu ya, Saudara. Iya, banyak laut. Ada bajak laut nggak? Ada bajak laut nggak? Iya, kayak banyak pulau nggak sih? Laut itu emang paling besar gitu kan. Cuman Natuna Ya. kayak banyak banyak pulau gitu kan. Disatuin baru jadinya Kabupaten Natuna. Kamu belum pernah menemukan bajak laut di sana? Belum. Oh, belum. Terus kalau dibandingkan dengan Jatinangor itu si Natuna itu cuacanya kayak gimana tuh? Beda gak? Cuaca, Hmm, suasananya di sana mungkin lebih panas di mana sih? lebih panas di sini kayaknya. Oh, lebih panas. Soalnya pas pindah ke Jatinangor itu habis mandi tuh pasti gigil gitu, menggigil. Dingin banget. Oh, Jatinangor terbilang dingin. Iya, terbilang dingin. Mantap. Saya juga pertama kali ke Jatinangor selimutan mulu tuh. Walaupun nggak terlalu panas juga di daerah rumah aku dulu. Terus kalau kegiatan yang menciri khaskan Natuna biasanya ngapain ya, Saudara? Kegiatan yang menciri khas Natuna. Ya kegiatan uniknya lah gitu di sana tuh ada apa aja sih? Kalau yang uniknya sih pas ada acara gitu pasti ada nari persembahan sama tari zapin gitu. Tarinya tuh kayak gimana tuh? Uh, Nari zapin bisa dicek di YouTube aja. Waduh, nari Zafin bisa dicek di YouTube. Kayak tarian tradisional gitu. Iya, kayak tari tradisional gitu. Kan kalau di Sunda tuh tari-tari pakai kebaya. Hmm. Kalau di sana pakai apaan? Sama juga pakai kebaya.
Kalau di sini kayak tergantung itunya nggak sih, tergantung jenis tarinya. Hmm. Kalau yang Japin itu barusan pakai apa tuh dia? Yang Zapin nggak tahu, aku nggak tahu nama-nama jenis kainnya. Yang penting mereka tuh kayak pakai roknya itu kayak rok bunga, sama bajunya itu baju apa sih yang mengkilat-kilat gitu. Baju yang mengkilat. Aduh, baju mengkilat apa ya? Baju mengkilat aku juga nggak tahu nih. Ya pokoknya gitulah, sama riasannya aja. Nggak ada yang terlalu mencolok sih. Tapi pasti ada pada saat ada kegiatan di sana ya, berarti. Ada acara gitu. Keren, keren. Kamu pernah nyoba tari-tarian, tari Japin kayak gitu? Enggak. Wah, gimana nih? Coba dong. Enggak pernah. Mantap, mantap. Nah, tadi ngomong-ngomong tentang pantai, berarti di sana tuh terkenal banyak wisatanya berarti ya? Iya banyak. Yang kamu rekomendasiin deh, pantai yang bagus di Natuna, itu di mana aja yang setahu kamu? Selain pantai juga kan tadi ada gunung. Yang aku rekomendasiin tuh ada 2 sih, soalnya dua-duanya udah pernah pergi juga. Yang pertama itu di Pulau Senoa. Nah, Pulau Senoa itu uniknya gunungnya itu kayak perempuan lagi baring, lagi hamil gitu. Hah? Gunungnya kayak perempuan lagi baring, lagi hamil. Uh, kayak bentuknya kayak Senoa. ada muka, ada perut, baru kaki gitu. Itu ada ceritanya tersendiri sih. Jadi kayak sama ada satu lagi Batu Alif. Batu Alif. Alif Stone Park itu jadi apa sih? Bu Susi itu sering kalau di sini itu nginepnya di situ, di Batu Alif itu ada perumahan khusus tamunya gitu. Itu Bu Susi di situ. Yang jadi dua yang kamu udah pernah datang itu Senoa sama Batu Alif. Mm-mm. Kayaknya kalau Senoa aku juga pernah dengar sih beberapa kali wisata Senoa. Itu tadi ada ceritanya apa, gimana ceritanya? Kamu tahu nggak? Diceritain. Iya dong. Kan kepo Oh, orang-orang pasti. kalau ceritanya itu dia kayak pasangan suami istri gitu yang dulunya miskin terus jadi kaya. Pas jadi kayanya itu dia jadi sombong gitu. Terus pas mau melahirkan dia nggak ada yang mau nolongin. Terus mereka kayak naik perahu terus berangkat ke pulau lain mau nyari apa sih? Nyari Bidan. bidan, dukun beranak lah. Oh, dukun beranak. Ya kan ceritanya konon kan. Oh iya benar, belum ada bidan. Iya. Terus pas udah itu tiba mereka tuh bawa-bawa hartanya gitu kan supaya nggak diambil gitu sama orang-orang di bawah mereka. Jadi pas di tengah laut itu ada badai gitu, jadi mereka jatuh. Ini aku udah lupa sih, dia ada 2 versi gitu. Terus mereka jatuh tenggelam. Istrinya versi yang pertama tuh istrinya tenggelam, suaminya selamat. Yang versi kedua istrinya megang ikat pinggangnya si suaminya. Jadi kayak selamat gitu di pulau, cuman pas di pulau itu kayak jadi badai gitu. Jadi badai, terus istrinya jadi batu, lama-lama jadi gunung gitu. Oh gitu ternyata ceritanya teman-teman. Aduh keren. Bisa. Kamu tahu cerita itu dulu dari siapa tuh? Pernah dengar pertama kali itu dari siapa? Pertama kali itu ikut lomba baca cerita gitu kan pas SD. Jadi udah baca duluan ceritanya. Oh, jadi dari baca dulu, dari baca ceritanya ya. Keren, Senoa ternyata punya cerita ya. Kalau Batu Alif itu Batu Alif, maksudnya Batu Alif tuh alif. Iya, alif. Kenapa tuh? Pasti itu juga ada cerita kenapa dinamakan Batu Alif. Nggak tahu sih itu ada cerita atau enggak. Cuman tahunya ada batu tegak gitu, tegak kayak alif gitu. Jadi disebutnya Batu Alif. Mantap. Berarti Batu Alif karena tegak gitu ya. Terus ada
ada tempat tidurnya juga buat tamu di sana. Tapi kalau di sana tuh kalau misalnya untuk traveling berarti relatif murah apa sama aja? Kalau traveling termasuk kalau kendaraannya di sini itu nggak mahal, cuman yang mahal itu naik pesawat dari tempat asal ke Natuna, itu sih yang mahal. Iya, soalnya jauh banget Natuna. Kayaknya Iya, kalau jauh renang banget. nih, kalau renang saya ke Natuna renang dari ujung Jakarta nggak akan sampai. Ya memang. Oke. Nantilah kita jalan-jalan ke Natuna kalau misalkan pengen tahu tuh senoa-senoa lihat yang ibu-ibu hamil. Boleh. Mantap, Koder, keren. Jadi pengen lihat ibu-ibu hamil sama Batu Alif nih saya nih, biar kayak Bu Susi. Terus, nah kalau bahasa yang dipakai di sana tuh bahasa apa, Koder? Melayu ya? Bahasa Melayu sih. Melayu. Oh, Melayunya tuh mirip-mirip kayak di mana? Kan teman saya juga orang-orang Riau tuh juga agak Melayu-Melayu gitu kan dia. Sama nggak kayak yang di Riau? Boleh dong, coba ngobrol bahasa Melayunya Natuna. Ini kurang tahu ya itunya apa sih pastinya. Cuman kalau untuk daerah Ranai kan ada banyak pulau tuh di Natuna. Iya, Itu betul. kayak macam-macam logat sama macam-macam bahasa juga sih yang beda-beda gitu. Jadi ngomong bahasa itunya gimana ya? Kenalkannya nama Awan Kodar gitu. Oh, itu apa tuh? Kenalkan ya, Namawan Kodar. Kenalkan nama saya Kodar gitu. Oh. Iya. Terus emang apa namanya? Emang beda-beda gitu ya? Berarti tiap logat tiap pulaunya kayak di Sunda juga banyak sih. Terus ini dong satu kali request. Saya pengen makan nasi goreng, tapi sekarang misalkan gitu. Bahasa Melayu itu gimana? Awan nak makan nasi goreng. Nasi goreng. Awan nak makan nasi goreng lo ya sekarang. lucu tapi keren. Mantap. Aku juga pengen nasi goreng sekarang. Terus Koder kalau misalkan di Unpad dulu kan itu jauh banget ya dari rumah. Pernah nggak sih ngerasain homesick? Karena kan itu baru jauh dari orang tua kan pertama kali berarti. Dan gimana cara ngatasinnya pas Koder waktu itu? Nggak tahu ngatasinnya gimana ya. Kayak ada libur 1 minggu atau 2 minggu gitu. Kalau di asrama itu kan banyak anak-anak yang bidik misi gitu kan. Nah di bidik misi itu kan mereka diterima bukan berdasarkan tempatnya jauh kan. Nah mereka ada tesnya sendiri gitu. Jadi mereka yang rumah-rumahnya kayak di Jakarta atau di Bogor gitu kayak bisa pulang apabila kalau liburnya 1-2 minggu gitu. Jadi kayak mereka ngemas barang tuh kita lagi nyapu kamar gitu. Aduh. Berhenti nyapu gitu, rebahan aja gitu kan. Soalnya kan Natuna 1-2 minggu tuh nggak cukup lah. Bukan nggak cukup transportasinya ya. Nggak cukup apa sih perjalanan ke sininya aja kayak 2 hari atau 3 hari gitu tergantung transport. Lama banget, maksudnya habis waktu di jalan berarti kan kalau misalkan habis waktu di jalan. Terus cara ngatasin kerinduannya biasanya Koder ngapain? Nelpon kah? Video call sih. Tiap hari sih benernya kalau bisa video call. Ih, asik, lucu banget, keren. Mantap. Semangat buat Koder yang jauh di sana. Pasti sih rindu banget. Kalau aku aja yang deket pernah gitu ngerasain homesick. Walaupun bisa aja pulang langsung gitu. Sehari itu juga nyampe rumah. Tetap semangat untuk kita. Oke deh. Mantap, Koder.
Terus nih, terakhir deh, pertanyaan terakhir dari aku sebelum aku tutup. Boleh aku minta pesan dari Koder nih untuk pendengar cerita dan juga orang-orang yang sedang merantau jauh di sana. Apa? Pesan-pesannya sih yang buat yang ngedengerin cerita, terus ngedengerin cerita dari orang-orang, karena setiap orang itu bakalan punya pengalaman yang berbeda-beda. Nah kan pernah ada peribahasa itu, guru yang paling baik itu adalah pengalaman ya, kalau nggak salah sih ya. Ilmu yang paling baik didapatkan itu adalah pengalaman. Nah, misalnya nanti kan di bursa cerita ini bukan cuma ada cerita aku aja, bakalan ada cerita orang-orang yang sebelumnya, orang-orang yang dengan latar belakang yang berbeda, dengan alur cerita yang berbeda. Nah, siapa tahu kalian punya apa sih namanya tujuan atau target tertentu. Nah, kalian ngedengerin di bursa cerita itu ada orang yang berhasil mendapatkan tersebut, atau mereka punya cerita yang kurang baik di masa lalu. Nah, itu bisa kalian jadiin pelajaran dibanding kalian mengalami yang tidak baik itu. Jadi intinya buat para pembaca sama yang merantau, bursa cerita itu recommended banget. Soalnya itu bakalan nambah ilmu kalian buat pengalaman juga. Pengalaman yang baik bisa disusun, kalau pengalaman yang buruk ya jangan sampai terjadi gitu dengan mendengar di bursa cerita. Mantap, keren. Oke, makasih Koder. Untuk hari ini kita ngobrol-ngobrolnya, sharing-sharingnya seru banget. Jadi pengen ke Natuna dan beli pulau di sana. Oke, siap, mau nanti tunggu aja beberapa tahun lagi nanti saya beli lah. Amin. Terima kasih Koder hari ini. Baik di Natuna, stay safe and healthy. Sampai bertemu di cerita selanjutnya. Dadah. Dadah.